Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Yunika akan mencoba mempresentasikan proteksi radiasi pada pesawat fluoroskopi. Radiasi itu sendiri sebenarnya apa sih? Di sini saya akan menjelaskan dulu radiasi itu. Radiasi itu sebenarnya ada dua, dari alam dan buatan. Yang di sini yang akan kita bahas itu radiasi buatan yang ada di medis, terutama di radiologi. Pada pesawat fluoroskopi itu biasanya menggunakan radiasi buatan. Radiasi adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya. Nah, sekarang proteksi radiasi sendiri itu apa? Proteksi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi. Nah, sekarang saya akan lebih mengkerucut membahas pada pesawat fluoroskopi. Pesawat fluoroskopi itu apa? Fluoroskopi itu adalah suatu prosedur medis dengan memanfaatkan sinar radiasi sinar X untuk memvisualkan atau memperlihatkan struktur anatomi internal dan gerakan-gerakannya secara waktu nyata atau real time, atau suatu jenis prosedur medis di mana pemeriksaan sinar X menunjukkan adanya gerakan waktu nyata dari struktur anatomi internal yang dipilih. Mengapa melindungi diri dari radiasi dalam fluoroskopi? Fluoroskopi tadi sudah dijelaskan, yaitu suatu prosedur radiologi diagnostik yang menghasilkan beberapa nilai paparan radiasi pasien tertinggi akibat waktu paparan yang lama. Saat tidak digunakan dengan benar dapat membahayakan pasien. Dua kategori utama dari dampak kesehatan parah akibat paparan radiasi yaitu dampak deterministik atau reaksi jaringan yang berbahaya. Yang kedua, dampak stokastik. Dampak deterministik disebut juga sebagai reaksi jaringan yang berbahaya, kerusakan, malfungsi, matinya sel akibat paparan dalam dosis tinggi. Dampak stokastik adalah muncul di atas ambang batas level dosis. Parahnya tidak tergantung pada dosis yang diberikan. Sekarang satu itu dampak deterministik. Berkembangnya neoplasma pada individu yang terpapar akibat mutasi sel somatik atau penyakit yang dapat diturunkan kepada keturunan orang yang terdapat tersebut akibat mutasi sel kuman. Yang kedua, dampak stokastik. Tidak ada dosis ambang pada level batas dosis, akan tetapi semakin tinggi dosis maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya dampak ini. Tingkat keparahannya tidak tergantung pada dosis. Apa tanggung jawab profesi saya di sini? Yang pertama itu mengoptimalkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya dampak deterministik, membatasi terjadinya dampak stokastik, mengatur dosis radiasi pada pasien yang sepadan dengan tujuan medis. Proteksi radiasi dibagi menjadi dua, satu proteksi terhadap pasien, kedua proteksi terhadap staf. Sekarang saya akan membahas proteksi radiasi terhadap pasien terlebih dahulu, terutama kepada pasien anak dan pasien ibu hamil. Kenapa? Karena pada pasien anak-anak tuh memiliki masa harapan hidup yang lebih besar dan oleh karenanya lebih rentan terhadap dampak biologis akibat radiasi. Yang kedua, pilih program dosis yang lebih rendah pada konsumsi am, misalnya program ekstremitas atau bahkan protokol yang dirasa optimal bagi anak-anak. Lindungi wilayah-wilayah yang bukan merupakan bagian penting secara klinis. Periksa setiap proyeksi sebelum memutuskan apakah diperlukan adanya proyeksi lanjutan. Sekarang proteksi terhadap ibu hamil atau proteksi pasien, iradiasi atau penyinaran janin dengan cahaya primer, meminimalkan jumlah proyeksi, kolimasikan cahaya ke wilayah-wilayah yang penting, gunakan pengaturan QV yang lebih tinggi, gunakan media perekaman citra cepat, gunakan proyeksi PA bukan proyeksi AP. Untuk wilayah penting lain, misalnya ekstremitas, tutup wilayah perut dengan celemek tibal atau apron, atau gunakan kacamata PB kalau ada thyroid seal. Informasi rekaman pasien sebelum Anda memulai, pastikan terlebih dahulu apakah Anda bersama pasien yang tepat.
Identifikasi pasien merupakan langkah yang paling utama. Rekaman paparan medis harus disimpan dan selalu tersedia sebagaimana diminta, selama jangka waktu sebagaimana diminta oleh Badan Regulator Nasional masing-masing. Contoh informasi rekaman pasien. Sebelum memulai, periksa ganda nama pertama, nama akhir, tanggal lahir atau nomor identitas, usia dan jenis kelamin, indikasi klinis pemeriksaan secara singkat, jumlah paparan termasuk paparan pengeluaran, waktu fluoroskopi, hasil dosis, nama orang yang menjalankan prosedur fluoroskopi, total dosis yang disarankan atau baca dos area produk atau DAP, pernyataan singkat dari informasi diagnostik dari pemeriksaan. Teknik yang digunakan dalam proteksi radiasi pada pasien, kita mengacu kepada konsep ALARA, yaitu jarak, waktu, dan shielding. Untuk mengurangi dosis interest surface pada pasien, maksimalkan jarak antara tabung dan pasien. Disarankan jarak minimal dari sumber ke permukaan adalah 30 cm. Minimalkan jarak antara pasien dengan penguat citra. Terus yang kedua, konsep ALARA-nya waktu, meminimalkan waktu fluoroskopi. Gunakan last image hold atau fitur pengaman dosis. Gunakan fluoroskopi berselang dan atau pada saat berdenyut. Total waktu pencahayaan fluoroskopi pada setiap prosedur harus didokumentasikan dan waktu rekam yang sesuai sebaiknya disimpan. Konsep ALARA yang ketiga yaitu shielding atau tabir. Gunakan seal atau tabir seperti apron untuk menutupi payudara, gonad, sel, tiroid sel atau pada organ-organ yang tidak diperlukan. Teknik yang digunakan dalam proteksi radiasi pada pasien selanjutnya itu kolimasi. Kolimator, suatu alat yang mengatur wilayah paparan sinar X. Langkahnya kita harus memastikan bahwa cahaya primer dibatasi dalam batas reseptor citra, membatasi ukuran bidang yang hanya meliputi wilayah penting klinis dengan cara mengkolimasi sinar X setempat mungkin. Yang kedua, orientasi pesawat Siam. Orientasi vertikal, tabung sinar X berada di bawah pasien, kapanpun dimungkinkan, mengurangi paparan pada pasien dan sebaran radiasi. Untuk prosedur dada dan perut, posisi tabung sinar X berada di bawah meja pemeriksaan dan penguat citra berada di atasnya. Pengecualian, prosedur ekstremitas, orientasi pesawat Siam terbaik dapat digunakan hanya jika ekstremitas dapat diletakkan langsung di penguat citra atau image intensifier. Iradiasi menggunakan angulasi Siam miring atau sudut yang berada di samping meningkatkan dosis pada pasien. Bisa mungkin dihindari kecuali benar-benar diperlukan. Wilayah kulit yang sama sebaiknya tidak diradiasi pada proyeksi yang berbeda. Berkas sinar yang masuk dengan memutar tabung di sekitar pasien. Kemudian magnifikasi memerlukan kenaikan pada arus tabung atau MA. Untuk menjaga level kecerahan tetap konstan pada monitor, hal ini secara otomatis kenaikan pada dosis yang diberikan kepada pasien. Oleh karena itu, magnifikasi sebaiknya sebisa mungkin dihindari. Di sini tadi magnifikasi itu dipengaruhi oleh MA. Arus MA itu adalah arus tabung. Secara langsung proporsional terhadap dosis pada pasien karena memberikan kuantitas foton sinar X di dalam cahaya. Pasien dengan ukuran lebih besar atau bagian tubuh dengan diameter lebih besar memerlukan miliampere yang lebih tinggi. Pastikan MA yang digunakan tidak lebih tinggi daripada apa yang dibutuhkan. Sekarang selanjutnya adalah proteksi radiasi terhadap staf. Yang pertama adalah staf itu menggunakan dosimeter pribadi. Penempatan dosimeter pertama diletakkan di bawah pakaian pelindung, cermek atau timbal atau apron. Jadi setelah apron baru ada dosimeternya itu. Dosimeter kedua opsional diletakkan di luar dan di atas cermek atau apron timbal, setinggi kerah, indikasi dosis kepala atau mata dan tiroid. Dosimeter khusus, dosimeter cincin untuk mengukur dosis terhadap tangan, atau dosimeter OSL pasif yang ditempatkan di kacamata pelindung untuk menilai dosis lensa mata. Untuk pekerja ibu hamil, dosimeter tambahan dikenakan di area perut untuk menilai dosis terhadap embrio atau janin.
Sekarang pekerja sendiri itu apa sih? Pekerja itu setiap orang yang bekerja baik purna waktu atau paruh waktu maupun sementara. Untuk seorang yang telah mengetahui hak dan tugas sehubungan dengan proteksi okupasional. Nah, paparan okupasional itu paparan terhadap pekerja yang timbul ketika melakukan pekerjaan mereka. Sekarang pengawasan personil dilakukan dengan menggunakan dosimeter, yaitu mengawasi paparan radiasi terhadap seseorang yang secara rutin terpapar oleh radiasi pengion. Dosimeter pribadi yang dikenakan oleh pekerja yang terpapar saat bekerja merupakan suatu indikasi kebiasaan dan kondisi pekerjaan dari orang yang memakainya. Tujuannya itu mendeteksi dan mengukur kuantitas radiasi yang menunjukkan adanya radiasi dari instrumen atau alat dalam jangka waktu tertentu. Karena pekerja wanita yang hamil, saat kehamilan telah dipastikan dan diberitahu, maka perlu mempertimbangkan tindakan pelindung tambahan terhadap janin atau embrio. Kondisi pekerja yang sedang hamil harus memastikan bahwa dosis ekuivalen terhadap embrio atau janin tidak lebih dari 1 milisievert selama sisa waktu kehamilan. Pembatasan dosis ini tidak diartikan sebagai interdiksi radiasi kerja atau suatu pencegahan terhadap masuknya pegawai ke suatu tempat yang sudah didesain sebagai area radiasi. Batasan dosis paparan okupasional, dosis efektif 20 milisievert per tahun rata-rata digunakan untuk 5 tahun berturut-turut atau 100 milisievert selama 5 tahun, namun lebih dari 50 milisievert dalam 1 tahun. Dosis ekuivalen tahunan terhadap lensa mata yaitu 20 milisievert, dosis ekuivalen tahunan terhadap kulit 500 milisievert, dosis ekuivalen tahunan terhadap tangan dan kaki 500 milisievert. Paparan publik, pekerja akan menerima perawatan sebagai anggota masyarakat, dosis efektif 1 milisievert per tahun. Jadi setelah adanya dosis itu, jadi perlu kita melakukan perekaman dosis. Nah, rekaman paparan akan disimpan oleh petugas proteksi radiasi. Orang yang mendaftarkan petugas proteksi radiasi itu apa? Itu orang yang mendaftarkan dan menerima izin dari setiap pekerja yang membutuhkan penilaian paparan okupasional. Rekaman individu ini akan disimpan untuk jangka waktu tidak kurang dari 30 tahun setelah dilakukan penghentian pekerjaan pemapar okupasional dan sampai pekerja telah berada atau akan berada pada usia 75 tahun. Pekerja yang terpapar saat bekerja sebaiknya diberikan akses terhadap rekaman paparan mereka sendiri. Teknik yang digunakan dalam proteksi radiasi pada staf, kita mengacu kepada konsep Alara lagi. Yang pertama waktu, shielding, dan jarak. Untuk staf, yang pertama waktu, meminimalkan waktu fluoroskopi. Gunakan fluoroskopi berselang atau fluoroskopi berdenyut. Simpan rekaman dari waktu pencahayaan fluoroskopi untuk setiap prosedur yang dijalankan. Penjadwalan, rotasi, dan penugasan personil pencitraan diagnostik pada wilayah-wilayah klinis dapat menyebabkan penurunan waktu paparan keseluruhan bagi para anggota staf. Yang kedua itu shielding atau tabir. Para anggota staf dapat melindungi diri dari radiasi pengion dengan menggunakan pakaian dan aksesoris pelindung seperti apron timbal, kerah tiroid, kacamata timbal, dan sarung tangan timbal. Alat pelindung, gordeng timbal, layar penutup langit-langit, pelindung, kursi sofa yang dipasang di samping dengan pelindung, lantai bergerak dengan pelindung. Jarak, yang pertama jarak pada posisi anggota staf. Maksimalkan jarak terhadap sumber radiasi. Cahaya ditipiskan pada saat melewati tubuh pasien sehingga berdiri pada penguat intensifier citra atau sisi yang tertransmisi menghasilkan level dosis yang lebih rendah. Hal ini pada dasarnya benar apabila jarak antara pasien dan penguat citra atau detektor tetap dijaga dalam kondisi minimal. Jika ada, gunakan perangkat kendali paparan jarak jauh. Yang selanjutnya jarak kolimasi. Mengkolimasi cahaya mengurangi paparan radiasi menjadikan prinsip jarak menjadi jauh lebih efektif. Hal ini mengakibatkan meningkatkan kualitas citra kontras yang lebih tinggi. Dosis pasien yang lebih rendah, lebih sedikit pasien yang terpapar radiasi, lebih sedikit jaringan yang terpapar terhadap cahaya primer,
Dosis untuk staf yang lebih rendah. Terus jarak dosis terhadap tangan. Pastikan tangan berada di luar area cahaya primer. Apabila tangan perlu berada pada jarak dekat dengan cahaya primer, pakailah sarung tangan pelindung dari timbal kecuali dengan menggunakan tujuan prosedur yang telah ditetapkan. Geometri bawah, undergauge geometri, menghasilkan dosis tangan atau jari sekitar 100 kali lebih kecil ketika dibandingkan dengan dosis geometri atas. Selanjutnya kita masuk ke reject analisa. Reject analisa itu apa? Reject adalah film atau citra yang tidak memberikan informasi diagnostik yang mencukupi dan secara klinis tidak dapat diterima. Sedangkan repeat adalah film atau citra yang diambil sebagai tambahan untuk mendapatkan informasi yang terlewat. Di reject ini ada pasti kesalahan atau error. Error ini merupakan alasan utama ditolaknya suatu citra dan berhubungan dengan pekerjaan radiografer. Reject dan repeat analisa merujuk pada evaluasi citra yang kritis yang tidak dapat berperan begitu penting terhadap proses diagnostik dalam meminimalkan dan meniadakan hal-hal tersebut. Selain kritik, reject dan repeat analysis menjadi alat yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan layanan radiologi. Maksud dan tujuan reject dan repeat analysis. Yang pertama, identifikasi, dokumentasi, dan pelacakan terhadap nilai pengulangan repeat dalam Departemen Radiologi. Yang kedua, apakah maksud dari analisis itu berkurangnya dosis pasien, meningkatkan produktivitas, diketahuinya kesempatan edukasional, memastikan nilai pengulangan atau repeat yang diterima sekitar 5%, tanda adanya penurunan pada elemen-elemen peralatan dalam rantai citra radiografis. Manfaat reject analysis: meningkatkan efisiensi departemen, dosis pasien lebih rendah, biaya dalam departemen lebih rendah. Meningkatkan efisiensi departemen, nilai pengulangan repeat lebih rendah, waktu yang dihabiskan oleh pasien dalam menjalani prosedur diagnostik berkurang, kepuasan pasien meningkat, lebih banyak pasien yang dilayani pada waktu samaan. Dosis pada pasien yang lebih rendah, suatu citra diagnostik yang tidak diterima sebagai pengulangan atau repeat terhadap citra tersebut berakibat timbulnya paparan radiasi yang baru pada pasien terhadap radiasi penion. Masing-masing pengulangan tersebut melipat gandakan dosis yang diberikan selama studi awal. Ini maksudnya, misalnya pada kita melakukan pemeriksaan torak, saat itu ada kesalahan citranya kurang tepat, maka dosis pasien itu harus dilakukan pengulangan, maka pasien itu akan menerima dosis 2 kali dari yang seharusnya gitu. Selanjutnya, biaya departemen yang lebih rendah. Jumlah citra yang diulangi lebih sedikit, biaya untuk tenaga kerja berkurang, biaya penyusutan peralatan terkait lebih rendah, biaya untuk film dan pemrosesan berkurang pada radiografi konvensional. Kalau di sini memang pada radiografi konvensional sangat terpengaruh pada reject repeat pemeriksaan itu karena mengurangi bahan habis pakai yang sudah dihitung gitu. Jadi memang sangat perlu dilakukan reject analisis pada departemen radiologi yang masih konvensional. Kenapa sih dilakukan penolakan atau reject dalam radiografi gitu? Yang pertama, alasannya citra dan atau film yang ditolak merujuk pada seluruh citra dan atau film yang dibuang yang tidak mempunyai peran dalam proses diagnostik, termasuk diantaranya radiograf pasien, citranya kosong, filmnya yang terhapus. Citra atau film yang digunakan untuk tujuan selain diagnosa, misalnya citra kendali mutu atau film hijau atau film hitam. Citra dan atau film yang diulang merupakan radiograf pasien yang telah ditolak akibat dari human error atau error pada mesin dan memerlukan paparan radiasi tambahan pada pasien dengan sudut pandang dan tujuan yang sama seperti sebelumnya. Nah, pada reject analysis itu juga perlu ada pengawasan. Pengawasan citra repeat memudahkan adanya penilaian terhadap kualitas citra keseluruhan terhadap peralatan serta kinerja tambahannya. Perubahan atau modifikasi terhadap protokol-protokol citra, kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan dalam layanan,
Jejak paparan radiasi pasien pada radiografi, catat keefektifan protokol kendali mutu QC dan jumlah mutu QE sebagai sebuah basis data manajemen. Citra yang repeat menimbulkan paparan terhadap radiasi tambahan yang tidak diperlukan, baik untuk pasien dan anggota staf, dan merupakan indikasi adanya ketidakefisienan dalam departemen terkait dikarenakan sumber daya dan waktu yang terbuang sia-sia. Batasan indikasi kualitas, nilai pengulangan repeat diketahui bergantung pada skill dari radiografer yang bersangkutan, variabilitas pasien, kerumitan pemeriksaan, beban kerja radiografer, peralatan yang digunakan baik tipe maupun kualitasnya, metode yang digunakan dalam analisis, budaya di tempat kerja, laporan berupa presentasi menutupi angka-angka mutlak, dapat dipengaruhi oleh batasan penerima dari radiolog. Peran radiografer, keputusan untuk melakukan pengulangan repeat sepenuhnya diputuskan oleh radiografer atau pada akhirnya oleh dokter yang membaca hasilnya. Skill radiografer bergantung pada pendidikan awal dan yang berkelanjutan. Reject atau repeat analysis mengungkapkan kebutuhan akan pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisah dari jaminan mutu atau kualitas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.